Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Teman-teman VTuber semua, di sini saya akan melakukan registrasi VTube. Jadi, bagaimana cara kita melakukan registrasi menjadi member VTube? Apa saja yang perlu kita persiapkan? Pertama yaitu KTP. Nanti yang akan digunakan adalah nama dan nomor KTP, kemudian usia, jenis kelamin, dan kode pos ya. Yang perlu dipersiapkan adalah nomor handphone aktif, nomor KTP atau nomor NIK, jenis kelamin, usia, dan kode pos. Setelah semua tadi dipersiapkan, sekarang apa yang perlu kita persiapkan untuk sebelum melakukan registrasi? Kita siapkan handphonenya terlebih dahulu. Pertama, kita download aplikasi Telegram. Telegram itu untuk apa? Nanti kita akan aktivasi VTube OTP Boot. Kita download dulu Telegramnya. Oke, kita download dulu ya aplikasi Telegramnya. Kita install. Kita tunggu. Oke, masih menginstal ya. Kita tunggu menginstal aplikasi Telegramnya. Oke, aplikasi sudah terinstall. Kemudian kita buka. Klik start. Masukkan nomor handphone 085. Klik lanjut. Nah, nanti di handphone kita akan menerima SMS kode OTP dari Telegram. Nah, seperti ini. Ini kebetulan nomor handphone yang saya pakai itu aktif di handphone lain. Ini kode dari Telegramnya. Kita cek ya, 98 660. Oke, kita kasih nama. Nama nanti sesuai nama masing-masing ya. Oke. Setelah Telegram aktif, kita melakukan tugas yang kedua yaitu aktivasi VTube OTP Boot. Nanti VTube OTP Boot ada di link deskripsi di bawah video ini ya. Untuk VTube OTP Boot nanti bisa
Oke, kita aktifasi VTube OTP bootnya. Bisa kita searching atau nanti tinggal copy paste di link deskripsi video ini ya, ada VTube OTP bootnya ya. Oke, kalau untuk yang mau searching itu menggunakannya VTube OTP 1234. Logonya adalah VTube bulat, ada logo biru di samping ya. Kita klik. Oh salah, maaf bukan itu. Nah ini dia, maaf tadi ada kesalahan. Kita klik mulai ya. Logo VTube OTP bootnya adalah logo VTube, terus backgroundnya putih, jangan sampai salah ya. Oke, klik mulai, kemudian klik register, kemudian klik gambar buku, klik send use your contact, klik bagikan kontak, kemudian klik OTP. Nah, ini cukup sampai di sini untuk aktivasi VTube OTP bootnya. Nah, nanti kita akan siapkan untuk ya, sekarang kita siapkan untuk aplikasi VTube-nya. Kita download dulu aplikasi VTube-nya. Kita install. Kita tunggu mendownload dulu ya. Perlu diingat ya teman-teman, jangan sampai salah memasukkan nama dan nomor KTP. Oke, kita selesai mendownload, kita buka. Pada tampilan awal itu ada say hello to the all new member. Kita bisa langsung skip atau kita langsung klik explore now. Bisa klik. Ini adalah tampilan awal beranda atau home-nya dari aplikasi VTube. Nah, menu registrasinya itu ada di kolom me yang berlogo orang ya. Ini ya, kolom me atau saya. Kita klik. Please login before process. Jadi kita login dulu sebelum kita melakukan masuk ke aplikasinya. Karena kita mau registrasi, kita tetap klik confirm, kemudian klik bagian register ya. Kolom register ini ada login dan register. Kita klik kolom registernya, klik register. Itu yang akan tampil adalah nomor handphone, password, new password, request OTP, dan kode CAPTCHA. Kita masukkan nomor handphone yang tadi sudah kita daftarkan di Telegram. Kita ketik nomor handphonenya ya. Untuk nomor handphone itu tanpa memasukkan angka 0 di depan. Contoh, nomor handphonenya 085890 sekian-sekian. Itu angka 0-nya itu tidak usah dimasukkan. Jadi langsung 85 sekian-sekian. 0858 9035 8613. Kemudian password kita buat minimal 6.
Bisa angka, bisa kombinasi angka dan huruf. Kalau bisa yang tidak mudah untuk diretas ya. Kemudian kita klik request OTP. Nah, OTP ini akan masuk ke Telegram, posisinya ada di VTube OTP booth ya. Posisinya ada di VTube OTP booth. Kita buka. Kalau di sini sih kelihatan ya tadi ya. Kita buka saja. Kita klik opsi untuk membuka tab sebelumnya. Itu Telegram. Nah, ini jadi VTube OTP bootnya, si kode OTP itu masuknya di VTube OTP boot, bukan di SMS nomor handphone. Nih ya, kita catat 670802. Kita masukkan kodenya di sini 670802. Nah, saran saya dan beberapa kali saya lakukan itu saat memasukkan kode captcha yang awal kita dapat, kita refresh dulu kode captchanya di sini. Kita refresh dulu, baru kita masukkan lagi kode captcha yang baru. Hurufnya harus mengikuti huruf yang tertera di tabel di sini ya. Huruf kecilnya huruf kecil harus ngikutin, huruf besarnya juga harus ngikutin huruf besarnya. Kalau salah nanti dia akan kode error tulisannya. Nah, di bagian ini, di bawah ini ada kolom, ada tulisan term and condition atau syarat dan ketentuan berlaku. Kita klik di sini. Nah, ini adalah surat perjanjian kememberan kita dengan VTube. Kita scroll, kita baca, tarik ke atas sampai selesai. Oke. Setelah kita baca selesai, kita scroll ke atas. Itu di pojok kanan atas itu ada tanda silang warna abu-abu, kita klik. Setelah ini tadi bagian terakhir adalah klik submit. Oke, registrasi sukses ya. Oke. Setelah registrasi sukses, kita langsung masuk ke kolom login. Kalau register tadi untuk mendaftar ya, ini kolom login. Klik di sini login atau masuk. Kemudian klik password login. Oke. Kita masukkan nomor yang tadi sudah didaftarkan. Kita masukkan password yang tadi sudah kita buat. Masuk di bagian login. Masukkan password yang tadi sudah dibuat. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini contoh ya, untuk password nanti bebas. Nah, saat kita mau login, jangan menggunakan kode captcha yang baru atau pertama kita dapat. Kita refresh dulu kode captchanya biar tidak terjadi error. Kita refresh kode captchanya sudah. Jangan lupa hurufnya harus sesuai besar dan kecilnya. Kemudian kita klik login. Oke, login sukses, berhasil. Nah, kemudian setelah ini kita mengisi data registrasi, di mana posisinya ada di kolom me ya. Ada di kolom me. Kita masuk. Di sini ada nomor handphone WhatsApp.
Jadi nomor handphone WhatsApp dengan nomor handphone yang terdaftar di Telegram atau VTube itu boleh beda. Karena terkadang ada beberapa member yang nomor WA-nya dengan nomor Telegramnya itu berbeda, tidak masalah. Ini keperluannya itu untuk apa? Untuk nanti kalau ada mitra yang bergabung, ada downline kita yang mendaftar ke kita, atau downline member VTube yang tergabung tapi online. Nah, mereka kan akan mencari siapa nih upline saya nih, siapa upline kita nih. Itu bisa menghubungi lewat nomor yang kita masukkan di sini. Contoh ya, masukkan nomornya. Kalau ini komplit dari 08 sekian sekian, jadi menggunakan angka nolnya di depan. 0858 035. Kemudian ini ada jenis kelamin. Kalau perempuan Malay, kalau laki-laki Malay, kalau perempuan Malay. Di sini tulisannya seperti itu ya. Terus usianya berapa? Contoh kita masukkan usianya 25. Terus kode pos. Nah, untuk kode pos ini kalau kita bingung dengan kode pos kita bisa cari di Google. Caranya seperti apa? Sebagai contoh, ini di KTP kan tidak ada kode pos, tapi di situ ada kelurahan, kemudian kecamatan. Kita klik kelurahannya apa, kecamatannya apa. Nah, caranya bagaimana? Kita cari di Google. Ini cara mencari kode pos ya. Kode pos di sini Sukmajaya ya, tadi ya sesuai KTP ya. Sukmajaya Depok. Kita cari di sini. Nah, nanti setelah ini kita akan ketemu. Kita scroll ke bawah yang lengkap. Nah, kelurahannya itu di mana? Tadi Cisalak ya, contoh ya, tinggalnya di Cisalak. Berarti kode posnya 16416 atau di Sukmajaya 16412. Gitu ya. Itu cara mencari kode pos. Kita masukkan lagi di sini berapa tadi? 16. Sukmajaya ya, 16412. 412, baru klik konfirmasi. Nah, setelah ini kita baru menginput data nomor handphone, Telegram, usia, jenis kelamin, dan kode pos. Kita masuk ke bagian inti, yaitu masuk input nama, nomor KTP, dan kode referral. Kolomnya di mana? Kolomnya ada di yang warna hijau, di kolom namanya verifikasi. Kita klik di sini, kita masukkan di sini. Oke. Kita kasih namanya. Nama sesuai ya. Sesuai dengan nama masing-masing ya. Ini hanya sekedar contoh ya. Nomor nicknya. Kemudian kode referral. Nah, kode referral ini sangat penting sekali. Jadi harus berhati-hati, harus dicek dengan teliti, jangan sampai salah. Contoh, kita diajak oleh si A. Nah, nanti kita minta kode referralnya si A.
jangan kita diajak si A minta referralnya ke si B. Ya, contoh kode referralnya. Contoh ya. Setelah nama, nomor KTP, dan kode referral terisi, kita langsung klik submit. Ingat ya, nama sesuai dengan KTP, NIK, nomor KTP sesuai dengan nomor KTP, kode referral itu sesuai dengan kode referralnya orang yang mengajak Anda. Ya, kemudian kita klik submit. Oke. Sukses dan menunggu untuk verifikasi. Nah, nanti kita akan cek di kolom verifikasi. Ini nanti ada tulisan pending atau tertunda. Pending atau tertunda ini adalah proses verifikasi, proses peninjauan data kita oleh VTube. Apakah nama itu sesuai dengan KTP, apakah nomor KTP-nya itu sesuai atau tidak. Jadi sesuai atau tidak itu entah itu umurnya cukup atau belum. Jadi untuk bergabung menjadi member VTube ini usianya minimal 18 tahun, maksimal 70 tahun. Jadi nanti lewat nomor NIK ini perusahaan bisa mengecek ini sudah berumur 18 tahun atau belum. Kemudian nomor KTP atau NIK ini orangnya masih hidup atau tidak. Kalau sudah meninggal ya tidak bisa digunakan. Nah, setelah proses verifikasi ini membutuhkan waktu kurang lebih 1-7 hari. Ya, 1-7 hari, walaupun yang saya alami sampai saat ini sih rata-rata 2 hari sudah terverifikasi. Nanti setelah 2 hari, contoh ini ya, contoh setelah 2 hari terverifikasi, setelah terverifikasi baru kita akan melakukan tugas kita, yaitu menonton iklan. Nah, nanti kalau sudah terverifikasi seperti ini, diverifikasi ya. Kolomnya seperti ini, diverifikasi. Kalau sudah diverifikasi, itu baru kita resmi menjadi member VTube. Setelah diverifikasi, apa yang harus kita lakukan menjadi member VTube? Yang harus kita lakukan adalah tugas kita setiap hari. Untuk yang pertama kali setelah diverifikasi itu kita masuk ke kolom mission di sini, mission. Nah, kemudian klik my mission atau misi saya di sini. Nah, kemudian ada tulisan misi free atau misi gratis atau misi novice. Klik di sini. Nah, ini kan ada tulisan aktif dengan tulisan warna putih, background warna ungu dan biru. Ini artinya belum aktif. Jadi, setelah diverifikasi kita harus mengaktifkan misi kita. Ibaratnya kita melamar pekerjaan, setelah diterima kita harus tanda tangan kontrak. Nah, inilah tanda tangan kontrak kita. Kalau kita tidak mengaktifkan misi ini, kita melakukan pekerjaan yaitu check in dan nonton iklan, itu kita tidak akan mendapatkan viewpoint. Oke, jadi sekarang kita aktifkan dulu. Kita ulangi ya dari awal ya, posisinya ada di mana? Yaitu ada di mission atau misi, kemudian my misi, misi gratis atau misi free, kita klik aktif. Oke, sudah aktif ya. Nah, setelah ini aktif, baru kita lakukan tugas kita setiap hari, yaitu apa? Pertama, itu check in.
saat kita check in, klik check in di sini, itu nanti kita akan mendapatkan voucher belanja. Ya, voucher belanja. Voucher belanja itu besarnya berapa? Untuk yang masih misi gratis atau sebelum menukarkan paket misi bintang itu dapatnya 20 voucher. Nah, di sini kita klik check in. Oke, voucher belanjanya dapat 20 ya. Itu untuk check in. Kemudian yang kedua kita melakukan nonton iklan. Nah, posisi iklan atau cara kita nonton iklan itu posisinya ada di mana? Itu ada di beranda atau home di sini. Kita klik beranda atau home. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, iklan yang akan kita tonton itu ada logonya ADS. Kita cari ya. Nah, sebenarnya mudah sekali untuk mencari iklan di aplikasi VTube ini. Kriteria dan tandanya memang ada logo ADS seperti ini ya. Tapi triknya kita mencarinya tidak usah di scroll satu-satu, langsung scroll tarik begini juga bisa. Saat kita tarik begini, 2 kali tarikan, 2 kali scroll, itu dia akan otomatis berhenti di iklan. Ya, dia akan otomatis berhenti di bagian iklan. Dan iklan itu ada 2 macam, iklan banner atau iklan gambar dan iklan video. Ya. Contoh kita klik ya iklannya, cara nontonnya kita klik iklannya. Setelah tampil kita klik sekali lagi, ada tombol play segitiga warna putih. Kita klik play. Durasinya berapa? Cuman 6 detik. Ya. Jadi mulai dari 5 detik sampai 30 detik iklannya itu. Setiap iklan beda-beda. Nah, kalau sudah selesai kita menonton iklannya, kita klik tanda like atau suka. Oke. Setelah kita like atau tanda suka, baru kita kembali. Kemudian untuk mengecek kita menonton iklan itu sudah angkanya sudah masuk atau belum, itu di kolom me atau saya, kita lihat di bagian mission. Itu ada angkanya 1/10. 1/10 artinya kita sudah menonton 1 kali dari target 10 kali nonton yang harus kita kerjakan. Jadi sehari itu hanya 10 kali. Nah, kemudian kalau setelah kita nonton tapi angka di sini tidak bertambah, kita refresh. Caranya seperti apa? Kita refreshnya seperti ini. Nah, dia ada muter refresh complete ya. Kita coba sekali lagi. Klik refresh seperti ini. Nah, refresh complete. Cara refreshnya seperti itu ya. Jadi kita melakukan tugasnya itu saja. 1, check in, mendapatkan voucher belanja. Kedua, itu menonton iklan. Saya contohkan kembali ya untuk menonton iklannya. Tadi yang kita lakukan adalah iklan video. Kita cari contoh iklan banner. Ya, kita scroll 2 kali, dia akan berhenti di kolom iklan atau ADS. Jadi sangat mudah sekali. Tidak usah mencari-cari ribet, nggak usah ngeluh bagaimana cara menonton iklannya. Ciri-cirinya 1, ada kode ADS, ada logo ADS. Kedua, caranya tinggal kita scroll 2 kali, dia akan berhenti di kolom iklan. Nah, kita klik. Ini yang saya sebut dengan iklan banner ya, atau iklan gambar. Jadi saat kita klik play, saat kita klik gambarnya itu tidak ada video yang tampil, tapi begitu kita klik itu dia ada angka di sini, 3S, 2S, 1S ya, artinya 5 detik, 4 detik, 3 detik, 2 detik, 1 detik. Jadi 5 detik dia selesai. Dan itu nanti sama akan terhitung menjadi tugas kita juga. Jadi ada iklan gambar dan iklan video. Sama, mau dia kita dapat iklan gambar atau iklan video itu sama nantinya.
Nah, nanti setelah kita menonton iklan 10 kali nonton, itu kita akan mendapatkan view point. View point itu posisinya ada di mana? Posisinya ada di kolom ini, mission ya. Ini kan setelah 10 kali nonton. Jadi 10/10. Jadi setiap hari harus 10/10. Kalau di bawah 10 kita tidak akan mendapatkan poin. Poinnya itu ada di mana? Di bagian atas. Nah, ini namanya view point, poin hasil kita menonton. Ya, poin hasil kita menonton, view point. Jadi setelah kita nonton dapat 10/10, untuk pertama kali itu kita akan mendapatkan 0,3 dolar. Di sini saya jelaskan sedikit tentang menu-menu yang ada di atas ini ya. Menu-menu yang ada di atas ini. Di sini ada yang namanya shopping voucher. Shopping voucher itu apa? Yaitu voucher dari hasil kita check-in tadi ya. Dimana di sini. Itu klik ini nanti dapat shopping vouchernya di situ. Nah, kemudian experience ini adalah 50 itu berapa? Setiap kita merekrut member baru dan mereka terdaftar, itu kita akan mendapatkan 50 experience. Experience itu gunanya untuk apa? Untuk potongan pajak saat kita akan menjual view point. Jadi setiap transaksi kita menjual sekali akan terpotong view point. Dan ini akan menentukan level juga, level pajak kita itu berapa persen. Kalau satu orang itu nanti kita berada di level 1. Mana level ini? Ada level. Ya, ada level di sini. Kalau kita mengajak 4 orang itu level 2. Kalau kita mengajak 8 orang itu level 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita belum mengajak orang itu level 1, pajak saat kita menjual view point itu adalah 50%. Kalau kita mengajak 4 orang, nanti pajaknya 35%. Kalau kita ngajak 8 orang, pajaknya 30%. Ini view point. Nah, ini adalah new exposure. New exposure itu apa? Setiap di bawah member kita ada yang mengaktifkan paket misi, mau bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu nanti di sini ada tulisan new exposure. Yang kedua adalah referral exposure. Referral exposure ini adalah saat kita merekrut orang, mereka bergabung dan kemudian mereka mengaktifkan misi. Ya, mengaktifkan misi itu di mana? Yang di sini. Sini ini tadi. Nah, di sini. Begitu mereka sudah terdaftar dan kemudian mereka aktifkan misinya, itu baru nanti di bagian referral exposure itu tadi akan tertampil berapa? Satu orang itu 0,05 iya, karena mereka itu baru menjalankan misi gratis. Tapi kalau mereka sudah menukarkan paket bintang misi 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu nilai di sininya berbeda-beda. Nah, kemudian ada lagi personal exposure. Ini adalah jumlah paket misi bintang kita yang aktif. Kalau ada angka 2 personal exposure, artinya kita mempunyai 2 paket misi bintang 1. Ada 2. Ya, di sini ada 2, kita klik. Nah, nih. 1 bintang mission artinya apa? Paket misi bintang 1. Ada 2 yang aktif. Oke, itu saja sampai di sini. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.